Shalom, salam rehat. Kali ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dan tema di Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara tahun ini berjaga-jagalah dalam iman. Kali ini rehat temanya adalah mengerti kehendak Allah dan berkenan kepadanya. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mau merendahkan diri kami untuk kami mau belajar akan kebenaran-Mu melalui rehat pada saat ini. Kami siap Tuhan, berbicaralah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat tema pada saat ini yaitu diambil dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dalam bahasa Jawa, saya senang dengan bahasa Jawa kali ini. Mergo saka iku padha gatekno temenan kepriye mungguhing uripmu. Aja kaya wong kang bodho, nanging dikaya wong kang pinter. Ayat 16-17, lan pigunakno waktu kang isih ana, awit jaman iki ala. Mulane aja padha bodho, nanging udinen supaya kowe ngerti apa kang dadi kersaning Gusti. Jadi, mengapa kita harus berjaga-jaga dalam iman? Yang pertama, merujuk ayat di atas, supaya kita tidak hidup seperti orang bebal. Orang bebal di sini diartikan bahwa orang yang bodoh, orang yang sulit dinasehati, orang yang sering mengingkari kebenaran dan tidak mengimani akan keberadaan Tuhan. Itu yang disebut dengan bebal. Yang kedua, mengapa kita harus berjaga-jaga dalam iman? Di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Karena hari-hari ini adalah jahat. Untuk itu, gunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada yang diberikan kepada kita. Karena saat-saat ini adalah masa yang jahat. Pakailah setiap kesempatan untuk melakukan hal yang baik dan benar. Yang ketiga, mengapa kita harus berjaga-jaga dalam iman? Supaya kita semakin mengerti kehendak Allah dan berkenan kepadanya. Nah, dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Bagaimana caranya kita berjaga-jaga di dalam iman? Yaitu dengan menjalin hubungan yang erat, yang kuat, yang melekat di dalam Tuhan, yaitu dengan datang kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Datang dengan doa, kita menghadap kepada Bapa kita dengan hati yang dekat, melekat di dalam Dia, dan serahkanlah kehidupan kita dengan segala keberadaan kita dalam pimpinannya. Dan karena Dia sangat mengasihi kita, Dia sangat menyayangi kita, datanglah kepada Tuhan dalam doa. Yang kedua, menyerahkan hidup kita dan percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun kita dan yang bertindak dalam hidup kita. Di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Di Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita untuk berjaga-jaga di dalam iman kita, yaitu mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita. Menjadikan Tuhan sebagai sumber, satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Sebagai kekuatan kita, sebagai penolong kita, pengendali hidup kita. Bersama Tuhan, kita bisa melewati kehidupan kita di setiap musim kehidupan kita. Andalkan Tuhan. Kesimpulannya, perhatikan hidup kita dengan seksama. Janganlah seperti orang bebal. Hiduplah seperti orang arif. Jangan sia-siakan waktu yang ada, dan mari lakukan apa yang baik dan benar. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dan supaya kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan yang diperkenan oleh Tuhan. Teruslah jalin hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa kita dengan erat, melekat. Berdoalah kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Serahkan dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan andalkan Tuhan di setiap aspek hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang dapat dipercaya, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami tetap terus memilih hidup erat dan melekat dengan Engkau, Tuhan. Kami mohon ampun ketika kami sering mengandalkan diri sendiri dan kurang berserah dan percaya kepada Engkau. Sering kami melupakan Engkau dan tidak menyertakan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Sering kami kurang sabar untuk menunggu setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami.
Saat ini kami tunduk di hadapan-Mu dan mempercayakan seluruh hidup kami, hari depan kami ke dalam tangan-Mu, dan tetap berjaga-jaga dalam iman, supaya kami berkenan di hadirat-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.